Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMM dan para penggiat zakat dan pemerhati zakat. Jumpa lagi dalam BMM in Podcast dan spesial hari ini kita berkolaborasi dengan Forum Zakat. Belakangan marak di diskusi hangat tengah masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan penggunaan donasi umat atau donasi masyarakat pada umumnya terkait dengan salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Pagi ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Bapak As-Sorum Ni'am. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Muamalat sekaligus sebagai Ketua MUI bidang fatwa, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, dan hari ini juga alhamdulillah hadir di tengah kita Mas Arief Haryono. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi Forum Zakat. Forum Zakat adalah asosiasi lembaga-lembaga zakat dan hari ini di dalamnya terdapat 194 anggota, 196 anggota. Yang di dalamnya tentu adalah para penggiat zakat, lembaga amil zakat baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Ustadz Niam apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Arief sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Baik, kita mulai sahabat BMM dan para pemerhati zakat semua. Belakangan memang marak nih Ustadz Niam fenomena terkait dengan penyalahgunaan dana donasi masyarakat oleh salah satu lembaga kemanusiaan. Jadi highlightnya ini adalah lembaga kemanusiaan ya, yang masyarakat saat ini begitu viral membahas itu ya, terkait dengan apakah hal ini terjadi karena misalnya ada regulasi yang kurang tepat atau sebenarnya karena dalam konteks accountability, keterbukaan informasi baik oleh lembaga kemanusiaan maupun para donor yang sebenarnya juga di dalamnya ada hak untuk bisa mengetahui informasi itu. Dari sudut pandang Ustadz Niam sendiri, fenomena yang terjadi belakangan yang sedang hangat dibahas oleh masyarakat seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih Mas Galih, Mas Arief, dan juga sahabat BMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membahas soal kedermawanan dan juga kontribusi kita di dalam memfasilitasi kedermawanan masyarakat untuk kepentingan pewujudan kemaslahatan. Saya kira ini hal yang menarik ya. Di satu sisi Islam mendorong keseimbangan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai instrumen keagamaan, mulai dari hal yang diwajibkan sampai yang disunahkan. Jadi ada zakat sebagai sebuah kewajiban yang ditempatkan sebagai salah satu ruknun min arkanil Islam. Kemudian ada tanggung jawab nafkah di dalam konteks keluarga. Kemudian sedekah, tatawwu, infak, wakaf, dan juga berbagai instrumen filantropi Islam yang lain. Semata untuk kepentingan mewujudkan keadilan sosial dan juga kemaslahatan secara lebih umum. Nah, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu kan dibutuhkan inisiasi, dibutuhkan kreativitas dan juga dibutuhkan inovasi. Nah, khusus yang terkait dengan pengelolaan zakat ini ada dua dimensi yang harus difahami. Dimensi dia sebagai ibadah mahdhah yang dia terikat oleh ketentuan yang bersifat dogmatik. Jenis harta apa yang bisa diambil untuk dipungut zakatnya, kemudian bagaimana dia dikelola, berapa dipungutnya, kapan, kepada siapa, itu sudah given sifatnya. Nah, basis ibadah mahdhah itu prinsipnya nggak boleh kecuali ada keterangan yang secara rinci memberikan penjelasan. Sementara ada dimensi muamalahnya, yaitu bagaimana mengoptimalkan ibadah zakat tadi untuk mewujudkan
sebesar mungkin kemaslahatan. Nah, berarti ini kan dimensi muamalah. Nah, karenanya mengelola dana filantropi Islam, khususnya zakat, itu jauh lebih rumit dan lebih membutuhkan kompetensi dibanding dengan pengelolaan ekonomi Islam secara umum, muamalah maliyah secara umum, karena dia basisnya adalah muamalah murni. Prinsipnya kalau muamalah semua boleh, Betul. kecuali hal-hal yang dilarang gitu ya. Nah, karenanya ketika kita mendedikasikan diri untuk kepentingan dharma bakti dan juga pengelolaan harta zakat dan juga harta masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan, maka dua kompetensi harus terpenuhi. Kompetensi syariah, dia memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana ketentuan syar'i karena dia basisnya adalah ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, bagaimana menginovasi untuk memperluas nilai maslahahnya. Nah, Lasnas dan juga Basnas serta lembaga-lembaga filantropi Islam ini kan fungsi jembatan ya antara muzaki atau munfik dengan masyarakat yang membutuhkan. Kita ada di tengah-tengah menjadi penghubung. Kalau urusan zakat kita sebagai amil, urusan wakaf kita sebagai nazir, dan juga beberapa jenis filantropi Islam yang lain. Maka salah satu prasyaratnya di samping dua kompetensi tadi adalah soal amanah. Karena kita menjalankan fungsi penghubung yang dasarnya adalah kepercayaan. Nah, dengan demikian amanah atau integritas diri akan sangat menentukan apakah kita terpercaya atau tidak. Sekalipun kita benar tetapi tidak cukup trusty, tidak cukup amin, maka tujuan mulia tadi pasti gagal. Nah, disinilah saya kira penting untuk menjaga bab soal amanah ilmiah dalam konteks pengetahuan, kemudian amanah jam'iyah, amanah secara institusi, termasuk juga amanah syakhsiyah, integritas personal sebagai pengelolanya. Masya Allah, menarik Ustadz, profesionalitas dan keamanahan. Tadi memang underlying-nya juga cukup menarik Ustadz, bagaimana mengelola filantropi Islam khususnya zakat memang dalam ranah aturan, kemudian dalam ranah pengawasan cukup rigid. Contohnya yang seperti yang mungkin saya ketahui dan masyarakat awam perlu ketahui adalah misalnya konsep zakat kan sebenarnya terima kasih itu ya Ustadz, begitu diterima harus segera dikasih gitu. Maka dalam konteks kesehatan lembaga zakat pun ada semacam aturan atau rasio-rasio tentang distribusi zakat, sebagaimana zakat harus begitu diterima harus cepat diserahkan. Menarik, Mas Arief, bagaimana forum zakat memandang fenomena ini terkait dengan penyalahgunaan dana masyarakat, konteksnya adalah dana donasi. Terlebih ini masyarakat awam mungkin juga menyamakan persepsi lembaga kemanusiaan dengan lembaga zakat nih, yang padahal secara payung undang-undangnya pun misalnya berbeda. Karena tidak suka mau tidak mau akan berimpact juga pada lembaga-lembaga zakat nih pada umumnya. Silakan Mas Arief. Ya, bagi kami forum zakat ini mungkin menjadi salah satu hantaman ya yang menimpa dunia filantropi Indonesia pada umumnya. Jadi konteksnya kalau kita di Indonesia itu kan memang ada yang filantropi yang umum, ada juga yang berbasis keagamaan. Secara umum ini menjadi sebuah hantaman, terlepas dari lembaga yang bersangkutan itu adalah lembaga kemanusiaan pada umumnya. Tetapi kalau kita berbicara soal masalah konteks relasi antara berbicara soal masalah keinginan masyarakat untuk berdonasi, ini menjadi sebuah catatan kritis sebenarnya, karena masyarakat ketika menitipkan donasinya itu adalah basisnya kepercayaan. Indonesia tidak menganut sistem mandatori di mana negara mengatur arus donasi itu dari pendonor, dari muzaki dalam konteks zakat kepada satu lembaga khusus. Indonesia mengambil sikapnya ada di tengah. Ada lembaga yang memang diatur oleh negara, dalam ini misalnya kalau dalam konteks filantropi Islam itu ada Basnas. Tapi ada juga negara juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola dana filantropi itu sendiri.
Maka ketika ada kasus di mana ada dugaan penyalahgunaan, ada dugaan menyalahi asas kepantasan, proporsionalitas pengelolaan, ini menjadi sebuah catatan kritis sebenarnya, bahwa sebenarnya masyarakat ketika sudah mempercayai, tentu saja berharap bahwa donasinya disalurkan secara amanah seperti disampaikan oleh Pak Genian. Donasinya disalurkan secara tepat sasaran, tepat guna. Tetapi kemudian ketika melihat apa yang didiskusikan di media, tentu masyarakat jadi mungkin akan mengevaluasi. Ini sedikit banyak berpengaruh kepada dunia filantropi Islam, dunia zakat pada umumnya. Karena meskipun misalnya kalau kita berbicara konstruksi regulasinya, dunia zakat itu punya konstruksi regulasi yang cukup rigid sebenarnya kalau saya boleh berkata. Kita punya Undang-Undang 23 2011, kita punya PP 14 2014, kemudian ada KMA 606 2020 yang mengatur soal masalah audit syariah dan juga terkait dengan asas pengelolaan manajemen organisasi pengelolaan zakat. Kita juga ada keputusan Fatwa MUI Pak Kiai nomor 8 tahun 2011 jika tidak salah ingat. Itu juga mengatur soal masalah besaran-besaran, berapa besar sih misalnya lembaga zakat boleh mengambil. Tentu ini menjadi harapan kami, masyarakat tidak gerjah-ubjah ya bahwa satu kasus lembaga itu bisa berembet kepada semua lembaga. Tetapi yang ingin kami katakan bahwa konstruksi regulasi kita terutama di gerakan zakat itu cukup kuat, pengawasannya juga mekanisme pengawasannya juga cukup diatur cukup rigid ya. Per 6 bulan sekali lah gitu loh, misalnya Kementerian Agama melakukan monitoring evaluasi kepada lembaga-lembaga zakat. Itu menjadi salah satu jawaban agar pengelolaan donasi masyarakat terutama yang berbasis agama itu insya Allah amanah, insya Allah terpercaya. Masya Allah, terima kasih Mas Arief. Kalau dalam konteks real teknis pengawasan terhadap lembaga zakat sendiri, modelnya seperti apa Mas Arief? Misalnya apakah lembaga zakat itu wajib di audit keuangan atau ada regulatory reporting ya kalau kita bicara industri yang lebih mature misalnya industri keuangan gitu ya. Mekanismenya gimana Mas Arief di lembaga zakat biasanya? Kalau di lembaga zakat yang seperti yang saya pribadi pahami, sebenarnya pengawasan itu ada dua. Ada pengawasan yang sifatnya legal formal, yang tadi sudah saya sebut, ada kementerian, ada Basnas dan lain sebagainya. Tapi ada juga pengawasan kultural sebenarnya, yang ini tidak boleh kita lupa. Pengawasan kultural itu siapa yang melakukan? Yang pertama yang melakukan adalah AMIL itu sendiri. Jadi AMIL harus punya self-awareness terkait dengan lembaganya, terkait dengan organisasinya. Untuk mengurangi potensi-potensi resiko terjadinya penyalahgunaan atau ketidak tepat sasaran. Yang kedua, pengawasan kultural itu juga dilakukan oleh para muzaki itu sendiri, muzaki yang mendonasikan, menitipkan amanahnya kepada lembaga untuk dikelola, tapi juga sebenarnya punya ruang untuk melakukan pengawasan. Ini trennya kalau misalnya beberapa lembaga zakat yang saya ketahui punya beberapa banyak donatur itu terutama mungkin yang levelnya Gen Y dan Gen Z gitu ya, itu kritis. Oh malah sangat kritis ya. Jadi misalnya ada, ambil contoh misalnya ada kampanye terkait dengan respon bencana satu wilayah gitu. Banyak Gen Y dan Gen Z itu bertanya, programnya apa? Nanti ketika program itu dilaksanakan, siapa yang menjalankan? Apakah melibatkan orang lain dan lain sebagainya? Berapa lama nanti Anda akan melakukan program dan sebagainya? Nah, aspek pengawasan ini juga sebenarnya jadi salah satu backbone dari agar lembaga zakat itu tetap amanah dan terpercaya tadi. Tentu kalau misalnya, nah itu yang sifatnya daily ya. Sementara kalau sifatnya legal formal tadi sudah saya singgung sedikit, ada mekanisme pertama audit internal. Jadi lembaga zakat itu harus memiliki mekanisme pengawasan dan audit di dalam itu sendiri, yang tentunya sifatnya tidak hanya mengawasi terkait dengan keuangan, tapi juga aspek-aspek yang lain terkait dengan proporsionalitas pengelolaan dana, kemudian kepantasan dan sebagainya. Selama per 6 bulan sekali juga
Basnas dan Kementerian Agama itu juga melakukan monitoring dan juga audit. Jadi kalau audit syariah itu kalau tidak salah 1 tahun sekali dilakukan oleh Kementerian Agama, dan itu dilakukan, dan kalau saya pernah dapat dari teman yang di DPS Lembaga Zakat, sangat rigid, sangat detail. Jadi mengupasnya tidak hanya aspek keuangan, tapi juga ini sudah sesuai belum dengan aspek ketepatan syariah ya. Sudah sesuai belum dengan fikihnya, gitu. Jadi cukup detail gitu lah. Tapi ini bagian dari, memang itu harus dilakukan karena sekali lagi yang kita kelola itu amanah masyarakat. Jangan sampai amanah itu diberikan kepada orang yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku umum. Ya, terima kasih Mas Arief, menarik dikorelasikan dengan fungsi DPS nih Ustadz sebagai bagian integral layer of defense lembaga zakat ya kan. Lembaga zakat juga menurut amanah undang-undang diwajibkan memiliki DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Fungsi DPS sendiri sebagai bagian dari layer of defense lembaga zakat seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih ya. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di dalam konteks pengelolaan zakat ini bagian dari ikhtiar untuk menjaga kompetensi syariah tadi ya, dalam konteks pengelolaan zakat. Maka ketentuan peraturan perundang-undangan kita mengatur sedemikian rupa untuk memastikan jalannya pengelolaan zakat itu patuh pada aspek syar'i, dan secara internal dibentuklah lembaga Dewan Pengawas Syariah yang dia bersifat menyatu dengan lembaga amil zakat tersebut, akan tetapi memperoleh mandat secara khusus memastikan, melakukan pengawasan dan juga melakukan pembimbingan aspek syar'i di dalam pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, penyusunan produk untuk kepentingan campaign, untuk kepentingan pendistribusian, bahkan untuk kepentingan investasi kalau dipandang perlu. Tadi disampaikan prinsipnya terima kasih tadi ya, menerima kemudian dikasih. Kalau di dalam bahasa fikih itu kan proses penyaluran zakat itu prinsipnya adalah alal faur atau pendekatan fauriyah. Sesegera mungkin begitu kita memperoleh amanah dari muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik. Tetapi ada kondisi tertentu yang jika ada kemaslahatan yang hendak dituju, itu dimungkinkan adanya takhir atau mendelay proses distribusi untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar. Nah, ketika ada proses takhir atau delay itu bisa diinvestasikan, bisa disalurkan dalam bentuk barang guna aset kelolaan, kemudian bisa disalurkan dalam bentuk barang bukan bentuk uang. Nah, inilah fungsi amil untuk mengkreasikan pengelolaan yang tepat sasaran tadi sesuai dengan amanah yang diberikan. Dan keberadaan DPS yang secara aturan itu bertugas untuk memastikan ada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan terkait dengan masalah zakat itu dipedomani. Artinya patuh secara syar'i, tapi tidak hanya berhenti patuhnya. Bagaimana patutnya? Patuh dan patut. Patuh sesuai dengan aturan, patut itu pada kepantasan di tengah masyarakat. Bisa jadi ini patuh, tapi kalau nggak patut nggak boleh. Nah, kira-kira begitu. Patut itu wilayahnya adalah wilayah akhlak, wilayah etis. Dia tidak masuk wilayah hukum, tetapi wilayah etis. Tapi kita nggak boleh berhenti hanya berada di dalam aturan legal formal semata. Saya patuh kok, tapi mencederai rasa keadilan masyarakat misalnya, rasa kepantasan di tengah masyarakat, nggak bisa. Jadi dua-duanya ini harus jalankan secara seimbang, dan keberadaan DPS salah satunya adalah mendampingi pengelolaan zakat dari amil agar patuh dan juga patut pada aspek syar'i. Dan kita juga harus pahami pada publik, kepada pengelola zakat juga, keberadaan BPS ini bukan pelengkap penderita atau bukan
bukan hanya stempel. Kebutuhan regulasi. kebutuhan Iya. mata, sebagaimana di dalam kepanitiaan itu ada penasehat, ada pembina, tetapi ini memang didesain Ya. sejak awal dengan kesadaran penuh tugas untuk memastikan jalannya pengelolaan zakat itu patuh dan juga patut. Ini secara internalnya. Kalau secara eksternal kan tadi udah dijelaskan bagaimana lapis-lapis mekanisme pengawasan. Nah, kuncinya setelah lapis-lapis pengawasan itu di create untuk meminimalisir sekecil apapun potensi moral hazard, ya balik lagi kepada personalitas kita. Makanya penting untuk penguatan kapasitas personal di dalam recruiting tenaga amil. Nah, gitu. Iya, luar biasa Ustadz Iam. Tadi ada highlight menarik Mas Arief bagaimana DPS sebenarnya berfungsi integral dalam operasionalisasi lembaga zakat dalam konteks kalau bahasa saya layer of defense gitu ya. Ustadz Iam mungkin bisa cerita juga bagaimana peran DPS dalam operasionalisasi lembaga zakat selama ini yang ada di Baitul Mal Muamalat, Lembaga Amil Zakat Nasional yang hari ini sudah berusia 22 tahun. Bagaimana DPS ikut serta dalam forum-forum kritikal, bahkan ada pertemuan rutin bersama dengan seluruh jajaran manajemen. Mungkin bisa menjadi insight untuk teman-teman lembaga lain bagaimana memfungsikan DPS demikian rupa. Ya, Ustadz. terima kasih ya Mas Gali. Jadi BMM sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang memang memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama sebagai regulator, ini di dalam menjalankan pengelolaan zakat operasionalkan aktivitas zakat dengan menjalankan fungsi-fungsi yang ada, termasuk di dalamnya adalah Dewan Pengawas Syariah. Saya beberapa tahun terakhir diminta bergabung di pengawas syariah di Baitul Mal Muamalat, dan saya merasakan alur untuk kepentingan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pendistribusian DPS berperan serta. Jadi teman-teman direksi, kemudian teman-teman pembina sebagai penyelenggara dan juga penanggung jawab, yang ini ada forum untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan apa? Terkait dengan hal yang paling kecil saja, misalnya soal media kampanye atas pengelolaan zakat, rencana penyaluran atau rencana programnya, kan kita diskusikan, kita table, kita debat, termasuk juga ketika hendak melaksanakan itu basisnya adalah opini dari Dewan Pengawas Syariah. Ini pada level awal, yang kemudian ada rapat rutin, bahkan sebulan bisa 2-3 kali. Selanjutnya bukan hanya sekedar rapat, tetapi juga terlibat langsung melakukan pengawasan on-site. Jadi kita kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan secara lisan itu terbukti di lapangan. Nah, ini penting memang untuk kepentingan menjaga kepercayaan. Salah satu fungsi pengawasan itu adalah memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu dilaksanakan secara baik. Saya kira ini poin-poin penting, dan alhamdulillah ya, Baitul Mal Muamalat dengan direksi yang memiliki tanggung jawab operasional di dalam pengelolaan zakat ini sampai hari ini memfungsikan seluruh elemen secara baik ya. Nah, ini kan semata untuk kepentingan membangun kepercayaan. Artinya kepercayaan publik itu nggak bisa serta-merta kita tuntut dari mereka, tetapi kita serve, kita berikan layanan agar mereka percaya. Prinsipnya kan orang baik itu mempercayai orang, kan itu kan. Makanya biasanya orang baik itu mudah ditipu. Karena apa? Karena cenderung menyamakan dengan dirinya. Karena secara umum orang itu baik katanya. Begitu terjadi perikatan hubungan muamalah, wah ini orang baik, saya percaya. Nah, bagaimana modal kepercayaan itu dijaga? Dan sebelum kenal itu sudah ada portofolio, itu lembaga ini lembaga terpercaya,
sehingga ketika belum kenal personal pun sudah ada mindset orang untuk oh ya, kalau saya berzakat sini karena apa? Karena dia amanah. Kita nggak boleh juga ngasih zakat. Ini bab soal muzaki nih. Begitu kita ngasih zakat kepada lembaga, wes saya terserah. Sementara kita belum kenal kredibilitas kelembagaan itu. Nggak boleh juga, karena apa? Kita juga punya tanggung jawab ketika memberikan amanah. Orang ini memang pantas untuk diberi amanah dengan kredibilitasnya. Sama dengan ketika kita nitip barang, misalnya di stasiun kita nitip sepeda motor. Kalau kita menitipkan kepada orang yang nggak pernah tahu kita, begitu hilang, kita punya kontribusi kesembronoan kita. Gitu. Nah, begitu sudah dititipkan kepada orang yang amanah, ternyata ada force major, nggak ada tanggung jawab lagi sudah. Karena itu bukan ta'addi, itu sudah di luar kemampuan kita itu. Tapi kalau enggak hati-hati, ya kita punya tanggung jawab. Nah sekarang Lasnas ini perlu memperkokoh dengan kasus yang kemarin. Saya kira ini momentum. Kan setiap peristiwa selalu ada hikmahnya. Momentumnya apa? Momentum kita secara internal muhasabah. Jangan-jangan kita asik urusan kita, urusan kebesaran kita, urusan zona nyaman kita, kita lupa pada sisi kepatutan dan kepatuhan tadi. Nah, kepentingan konsolidasi masing-masing amil agar memperoleh kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Terus poin yang kedua, kesempatan untuk bangkit. Kita tunjukkan bahwa ini case yang tidak bisa digeneralisir. Bahwa dari 196 lembaga amil zakat yang ada, bahkan lebih, ini nggak boleh goyah di dalam upaya mewujudkan kemaslahatan publik dari harta zakat, infak, sedekah dan lembaga filantropi Islam ini. Karena memang desain awal peranata keagamaan mulai dari zakat, infak, sedekah dan berbagai peranata keislaman itu muaranya adalah keadilan sosial dan kemaslahatan. Maka aktor-aktor utamanya yang paling strategis adalah teman-teman yang bergerak di bidang lembaga filantropi itu. Di samping tuntutan profesional, dia ada tuntutan ilahiyahnya. Ya, karena memang mau tidak mau keberadaan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia sangat dibutuhkan ya, baik negara membutuhkan maupun masyarakat umum membutuhkan. Kembali lagi ke faktor yang belakangan hangat dibahas nih, Mas Arief, salah satu yang sudah mendapatkan dalam tanda kutip punishment adalah dicabutnya izin operasional lembaga kemanusiaan tersebut ya, dengan underlying ketidaktepatan penggunaan dana operasional, di mana di undang-undang menyebutkan 10%, kemudian dari temuan faktual ratanya ada di 13,7%. Kalau di lembaga zakat sendiri mengenai dana operasional seperti apa, Mas Arief? Ya, di dalam tadi saya sudah sebut di dalam KMA 606 dan juga di dalam putusan Komisi Fatwa 8 2011 itu sudah diatur terkait dengan besaran dana yang bisa diambil dari donasi masyarakat. Apabila itu bersumber dari dana zakat, maka maksimal ada 12,5% hak yang boleh diambil oleh pengelola, dalam hal ini amil, untuk menjadi biaya operasional. Biaya operasional ini bisa mencakup terkait dengan tidak hanya gaji, tapi juga operasional terkait dengan kebutuhan untuk transportasi. Misalnya untuk kita melakukan monitoring evaluasi, kita butuh misalnya kendaraan atau misalnya moda transportasi udara dan sebagainya, itu bisa diambil dari situ. Besarannya sudah ditetapkan oleh MUI sebesar 12,5%. Tapi ada satu catatan yang juga tidak boleh lupa. 12,5% itu bukan angka mati. Yang perlu menjadi perhatian adalah seperti disampaikan Kiai Niam, adalah asas kepatutan dan kepantasan dari penggunaan. Maka meskipun misalnya ada satu lembaga berhasil mengumpulkan sampai 100 triliun misalnya, tapi kan ada asas kepatutan dan kepantasan yang membuat kita membatasi bahwa 12,5% itu bisa jadi tidak maksimal
dipakai atau digunakan. Bisa jadi untuk malah diberikan untuk asnaf yang lain yang jauh lebih membutuhkan. Lalu kalau untuk itu udah untuk zakat ya. Sementara kalau untuk infak sedekah itu besarannya sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI dan juga oleh Keputusan Menteri Agama, besarannya 20%. Itu boleh diambil untuk apabila bersumber dari infak sedekah, dan juga untuk wakaf itu diambil maksimal 10% dari profit. Jadi bukan dari donasi. Kalau wakaf ini agak sedikit berbeda. Kalau zakat infak sedekah boleh dipotong di depan dalam tanda kutip. Sementara kalau wakaf itu harus menunggu sampai menghasilkan. Nah, nanti dari hasil itu pengelola itu boleh mengambil 10% untuk biaya operasionalnya. Jadi sebenarnya peraturannya cukup rigid, cukup detail dengan mekanisme pengawasan yang cukup baik. Bagi kami ini menjadi salah satu backbone ya untuk mempertahankan trustnya masyarakat terhadap lembaga zakat, terhadap lembaga filantropi Islam. Jadi begitu mungkin ini untuk sebenarnya juga untuk menjawab kegusaran masyarakat. Ini kok begitu ya, emang boleh ngambil ya? Ya memang boleh kalau untuk lembaga zakat. Ada aturannya. Nah, ini akan menarik nih kalau Ustadz Niam mungkin bisa memberikan insight pada semua dasar hukum atau landasan fikih atau kesyariatan. Boleh nggak sih sebenarnya ngambil dana operasional dari dana masyarakat, Ustadz? Ya, terima kasih. Prinsipnya kan kita pengemban amanah ya. Amanah antara muzaki ke mustahik, antara munfik orang yang dituju untuk kepentingan apa. Nah, kita perlu memilih diksi yang tepat agar mudah difahami oleh publik dan juga tidak membangun sentimen negatif. Misalnya diksi soal pemotongan ya yang seringkali muncul. Sekalipun substansinya adalah dari apa yang dizakatkan tersebut, tapi tepatnya bukan pemotongan. Memang kesannya kalau pemotongan itu disunat, ya kan? Betul. Disunat, kemudian dari sekian tinggal sekian yang disebut, padahal kan tidak hakikatnya. Muzaki zakat 100 juta, itulah zakat yang disalurkan ya 100 juta. Cuma penyalurannya di situ ada 8 asnaf. 8 asnaf tidak mesti harus rata 8-8-nya. Misalnya bisa aja diserahkan full kepada fakir miskin 100 juta. Tetapi ada juga yang menjadi bagian amil sekian. Nah, misalnya dari 100 juta bagian amil di dalam proses mengoperasionalisasi pengelolaan zakat itu ada 10 juta misalnya, berarti 10 juta itu bagian dari penyaluran. Nah, itu bukan sudah dalam penyalurannya. Betul. Itu yang penting ya. Di publik ini kan seringkali tersalahpahami itu. Nah, sekarang gimana kedudukan amil di dalam memperoleh bagian itu? Itu sudah jelas eksplisit di dalam ayat Al-Quran. Nah, tinggal gimana apakah teman-teman lembaga amil zakat nasional ini masuk kategori yang dimaksud dengan amil di sini sehingga dia memperoleh bagian. Undang-undang kita mengatur, secara fikih juga mengatur. Dimungkinkan amil itu memperoleh bagian dari harta zakat. Tapi pembagian zakat kepada amil bukan serta-merta. Dia dibagi karena kerja profesionalnya. Makanya ketika negara memberikan gaji kepada amil untuk melakukan pengelolaan zakat dan gajinya itu sudah memadai sebagai profesional, maka dia nggak boleh lagi ngambil amil. Nah, sebaliknya kalau belum, kemudian dia kerja profesional, maka dia memperoleh hak dari zakat tersebut. Nah, kenapa dibuat 12,5%? Asumsinya ini lagi-lagi babnya soal kepatutan dan kebatasan tadi. Pada hakikatnya secara kajian fikih klasiknya sih nggak terbatasi. 12,5% diasumsikan itu bagian maksimal 1/8 dari 8 asnaf. Nah, faktualnya hak amil itu bisa dibayarkan sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan. Dia
menduduki kedudukan fee profesional atas kerjaan profesionalnya dia. Jadi bahasa fikihnya muqabilul ujrah fil ijar. Dia setara dengan fee profesional, gaji, honor. Kalau dia pekerjaannya membutuhkan grade-nya grade 16 setara dengan 50 juta, maka dia punya hak senilai itu. Hak profesional. Profesional. Tetapi kalau kerjaannya buka lapak, kemudian dia duduk kang-kang sambil ketiduran gitu, ya, berarti dia sekelas penjaga toilet. Nah, kira-kira begitu, nggak boleh lebih dari itu. Dia kerjaan sekelas penjaga toilet, minta gajinya gaji direktur, ya nggak boleh gitu kan. Tetapi kalau kerja effortnya serius, dia membutuhkan modal besar misalnya untuk kepentingan dakwah, ngajak orang menyadarkan muzaki untuk berzakat yang asalnya nggak sadar menjadi sadar, itu kan butuh effort. Iya. Nah, atas dasar effort itulah dia punya hak untuk fee profesional tadi. Ya, Insya Allah profesionalitas Amil ya. Mas Arief, belakangan ini kan di tengah masyarakat juga bergulir nih kegaduhan yang terjadi itu karena undang-undang yang sudah uzur gitu ya. Undang-undang pengumpulan uang dan barang itu ternyata ada sejak tahun 1961 ya kalau tidak salah. Nomor 9 tahun 61. Nah, kaitannya dengan lembaga zakat kita juga ada undang-undang nomor 23 ya tahun 2011. Nah, untuk mengantisipasi itu dan sekaligus minta pendapat Mas Arief nih sebagai bagian dari advokasi Forum Zakat. Kira-kira secara perundang-undangan seperti apa nih Ustaz, Mas Arief? Ya. Jadi, ini menarik. Sebenarnya ada kebutuhan kalau kita berbicara bidang filantropi dermawanan pada umumnya itu memang kritiknya memang ada di undang-undang yang sudah uzur. Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara kalau di dunia zakat, di dunia filantropi Islam, konteksnya yang perlu menjadi catatan adalah kebutuhan terkait dengan lembaga yang mengawasi aktivitas kedermawanan sosial itu sendiri. Jadi saat ini tugas itu menurut undang-undang diemban oleh Basnas. Dalam perspektif kami, mungkin ke depan dengan melihat animo masyarakat untuk berderma yang memang insya Allah memang tidak akan menurun ya. Karena marketing zakat itu Al-Quran, jadi insya Allah orang akan berzakat secara terus menerus. Nah, dengan animo masyarakat yang semakin meningkat, saya rasa dengan kasus ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kita memerlukan satu lembaga pengawas yang cukup kuat dan cukup independen untuk mengawasi lembaga-lembaga zakat yang memang tersebar cukup banyak dan merata di Indonesia. FOS punya 196 anggota. Di luar itu banyak lembaga yang atau mungkin inisiatif-inisiatif masyarakat yang memang belum terkonek dengan Forum Zakat. Jadi maksudnya, meaningnya adalah masih banyak yang mungkin luput dari pengawasan kita. Maka untuk ke depan agar ada langkah lebih baik, mungkin kita perlu melakukan sebuah perubahan regulasi, terutama misalnya di dalam Undang-Undang Zakat kita memerlukan ada pengawas zakat Indonesia atau kita sebut saja Komisi Zakat Indonesia yang itu tidak hanya melakukan pengawasan dari aspek manajemen tapi juga memperkuat terkait dengan aspek syariah, aspek pengawasan fikih penyaluran termasuk hal-hal yang sifatnya etik dan juga moral itu juga perlu menjadi perhatian agar kasus ini tidak terulang kembali. Kasus ini menjadi pelajaran dan agar ke depan negara juga punya tanggung jawab tentunya agar memastikan bahwa donasi masyarakat itu disalurkan secara tepat sasaran. Jadi kira-kira gitu, kita perlu pengawas lah kira-kira yang memang cukup independen, cukup powerful untuk melakukan aktivitas monitoring evaluasi bagi masyarakat. Baik, mantap. Terakhir untuk Ustadz Iam, mungkin ada pesan-pesan untuk para amil zakat khususnya, kemudian para pegiat zakat khususnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depan ya terkait pasca kegaduhan ini. Tadi Ustadz Niam sempat memframing ini momentum bangkit gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus pada para pegiat zakat, Ustadz, silakan. Ya, terima kasih sahabat BMM dan juga rekan-rekan sekalian. Kesempatan kita untuk bangkit dengan
peristiwa beberapa waktu yang lalu ya. Amil zakat itu adalah kerja amanah, maka dituntut keikhlasan. Tetapi pada saat yang sama juga dituntut adanya kecerdasan. Nah, keikhlasan itu terkait dengan panggilan jiwa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah bahwa tugas keamilan itu bagian dari ibadah yang akan dicatat sebagai sebuah kebaikan ketika kita optimal. Nah, poin yang berikutnya adalah kecerdasan, artinya membutuhkan profesionalitas kita. Ketika kita sudah mengambil posisi menerima amanah dari muzaki, kita suka tidak suka, mau tidak mau harus menjalankan amanah itu secara profesional. Kecerdasan menuntut adanya kompetensi, kemudian inovasi, dan juga kreativitas untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah sekecil apapun potensi mafsadah. Nah, kemudian bernas. Jadi ikhlas, cerdas, bernas. Bernas itu terkait dengan kemampuan intuitif. Kemampuan intuitif kita. Sekecil apapun masalah itu bisa dikonversi menjadi berkah dengan intuisi kita. Nah, intuisi bisa diasah dengan kemampuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas tadi, kemudian cerdas, ada bernas, lahir hal yang terkait dengan kecukupan kita. Keikhlasan tidak sama dengan cuma-cuma, tetapi keikhlasan itu mendorong profesionalitas, melahirkan hasil, termasuk di dalamnya adalah ujroh alal ijarah tadi, dan yang paling penting adalah maslahat dini wa dunya wal akhirah. Masya Allah, sejuk sekali, Masya Allah. Ustadz Iam, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Mas Arief Haryono, terima kasih banyak, sahabat BMM dan para penggiat zakat sekalian. Sama-sama kita fahami dan ketahui bahwa dalam konsep keuangan Islam ada dikenal sebagai Islamic Commercial Finance dan Islamic Social Finance. Dan zakat, filantropi Islam berperan penting sebagai bagian dari Islamic Social Finance dalam konteks distribusi kekayaan. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman semua yang ada dalam ranah Islamic Social Finance terus berkhidmat untuk memfasilitasi kebaikan dengan kesahajaan. Terima kasih, kami pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.